Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kami berharap walaupun kita ibadah online pada saat ini, kita masih dalam keadaan sehat. Ibu Bapak yang dikasihi, mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan tinggalkan segala aktivitas kita sebentar. Kita akan siapkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Engkau Tuhan, untuk setiap Tuhan kasih-Mu ya Bapa, terlebih untuk pengorbanan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan, hari ini, ketika kami akan memulai ibadah online kami Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Engkau ada Tuhan di dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Engkau yang akan menjamah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan, rumah lepas rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada. Mari Tuhan, Engkau akan pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan iman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau ya Yesus. Kami perlu Kau ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Engkau yang melawat kami ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi tetap percaya Tuhan setia. Bapa, kalau Engkau begitu setia Tuhan di dalam kehidupan kami, kalau Engkau Tuhan begitu memperhatikan kami Tuhan, dengan apa kami membalas Tuhan setiap kebaikan Engkau Tuhan? Selain kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, syukur kami kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, untuk kebaikan Engkau yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada saat ini Yesus, kami akan membuka hati kami Tuhan untuk lawatan Engkau. Kami akan membuka Tuhan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika firman-Mu ditaburkan ya Yesus, ketika firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan,
Boleh Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam setiap kami. Boleh Tuhan berbuah Tuhan dan menghasilkan Tuhan sesuatu yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menetap Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami siap menerima lawatan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat MNCC. Senang kita bisa ketemu kembali di dalam acara online service gereja kita. Pada hari ini tanggal 17 Mei 2020, kita berharap semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku MNCC, sudah hampir 2 bulan kita work from home dan Sukabumi mungkin sudah 11 hari dia memasuki PSBB. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini kita hidup di tengah kondisi di mana kehidupan normal seolah-olah menghilang dan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak dari kita tetap bertahan, banyak dari kita tetap bekerja, banyak dari kita masih tetap keluar rumah di dalam masa-masa sulit ini. Berpikir keras bagaimana supaya tetap bisa bertahan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Masih ada yang tetap keluar rumah dan juga ada yang dengan sedih dirumahkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Bapak Ibu MNCC, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak pertanyaan yang mulai dilontarkan. Kapan kondisi ini akan segera berakhir? Kenapa kondisi ini harus terjadi? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan pandemi corona sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak cerita-cerita yang kita dengar, nggak heran kalau kita mendapati ada banyak orang yang mulai panik, ada banyak orang yang mulai terus dengan ketakutan. Ada orang tua yang mulai menggila karena harus mendampingi anaknya sekolah lewat fasilitas online menggunakan Zoom. Banyak mami-mami yang bilang, gimana nih cara pakainya? Awam nih menggunakannya, ini mesti gimana nih? Dan Bapak Ibu, itu yang harus dilakukan setiap hari di rumah. Ditambah dengan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bapak Ibu, ada banyak ahli yang mungkin menyampaikan pandangan. Ini nyampein ini nyampein itu, pendapatnya ini, pendapatnya itu. Mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga memberikan masukan yang benar sampai dengan masukan yang hoax sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kebenarannya adalah ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyatakan Injil. Tuhan mau kita menyatakan kemuliaannya atas dunia ini, atas sekitar kita, atas marketplace kita. Janjinya iya dan amin. Sekarang Bapak Ibu adalah waktunya kita membuktikan. Karena itulah kita sebagai orang-orang percaya, tugas kita adalah terus memperkatakan firman Tuhan bagi semua orang dimanapun Bapak Ibu Tuhan tempatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat keberadaan kami di dalam rumah kami bersama dengan keluarga kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dengar boleh memperkuat kehidupan rohani kami, kehidupan keimanan kami, kehidupan kami sehari-hari berjalan bersama dengan Tuhan.
Roh Kudus terangi pikiran kami, hati kami, dan semuanya yang kami dengar boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberkati teman-teman kami multimedia yang bekerja untuk menciptakan layanan ini, boleh ada Tuhan sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudaraku jemaat MNCC, judul firman Tuhan hari ini adalah prioritas Ishak. Kisah ini ada di dalam Kejadian 26, 1 sampai 33, nanti Bapak Ibu boleh baca. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 33. Sekalipun Ishak adalah seorang anak Tuhan, dia tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya, Bapak Ibu, tetapi ia toh kena bencana kelaparan ini. Di dalam kisah Kejadian 26 diceritakan. Kita lihat Bapak Ibu, pada waktu Abraham mengalami kelaparan, Tuhan mengungsikan dia ke Mesir. Lalu pada waktu Ishak terkena kelaparan, Tuhan melarangnya untuk pergi ke Mesir. Pada waktu Yakub terkena kelaparan, Tuhan justru menyuruhnya pergi ke Mesir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari cerita Abraham, cerita Ishak, dan cerita Yakub, ini ada 3 perbedaan. Dan ini semua menarik Bapak Ibu kalau diperhatikan. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa sekalipun situasi dan kondisinya sama, kelaparan, tetapi kehendak Tuhan bisa berbeda-beda. Makanya Bapak Ibu, kita harus tetap connect dengan Tuhan. Kita harus tetap ada relation dengan Tuhan. Supaya kita bisa tahu maksudnya Tuhan hari-hari ini dia izinkan terjadi buat kita. Apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu MNCC saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan sembarangan meniru orang lain. Percayalah, kita berdoa, berharap jalan Tuhan pasti yang terbaik sesuai dengan waktunya. Sekalipun sekali lagi kita adalah orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa saja kita terkena penderitaan Bapak Ibu. Dan karena ini, kalau saudara sebagai orang-orang Kristen yang lain juga terkena penderitaan yang sama, bencana yang sama, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan Bapak Ibu bahwa wah, jangan-jangan orang ini berdosa sehingga dia menderita. Wah, bencana ini belum tentu Bapak Ibu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyertai. Bencana ini Tuhan izinkan bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati. Kondisi ini terjadi bukan berarti Tuhan tidak mencintai kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu MNCC yang dikasih Tuhan. Waktu-waktu ini kita buktikan bahwa kata-kata kita tidak hanya mengandung hal-hal yang positif saja, tetapi kata-kata kita harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil, sesuai dengan Alkitab yang membangkitkan iman kita dan membangkitkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa percaya Injil membawa banyak orang menemukan dan mengalami Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan jawaban dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan kita. Jika Bapak Ibu, saudaraku MNCC membaca Alkitab, maka banyak sekali contoh-contoh kehidupan orang yang bergaul dengan Allah, memperoleh kemenangan di masa sulit. Saya ulangi ya Bapak Ibu sekali lagi. Jika kita membaca Alkitab, mempelajarinya, banyak sekali contoh kehidupan orang-orang yang bergaul dengan Allah, memperoleh kemenangan di masa-masa sulit. Bapak Ibu MNCC, apakah kita mau mengalami kemenangan di dalam masa-masa sulit? Amin Bapak Ibu? Amin? Oke. Dalam pembacaan ini Bapak Ibu menceritakan tentang seseorang hamba yang bernama Ishak yang diberkati Tuhan
dalam segala situasi yang sulit sekalipun, bahkan dia bisa meraih tuaian yang sangat besar di saat kekeringan. Yang pertama Bapak Ibu, Ishak hidup dengan janjinya Tuhan. Yang kedua, Ishak taat. Ketaatan inilah yang membuat Ishak sangat diberkati Tuhan. Jangan kita hidup seenaknya, jangan kita hidup sembrono, jangan pernah menganggap remeh masalah ketaatan ini Bapak Ibu. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, maka kita harus mau mengikuti maunya Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita Bapak Ibu, Dia sangat mampu karena kekuasaan tertinggi ada di dalam tangan Tuhan. Tapi yang membuat Dia tidak bisa memberkati kita karena ketidaktaatan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Ishak menabur di masa sulit. Kadangkala kita dalam keadaan sulit kita berusaha untuk mengirit. Bukan berarti saya mesti bilang Bapak Ibu harus berfoya-foya begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar seperti Ishak, yaitu menabur ketika berada pada masa sulit. Bantu orang-orang di sekitar kita. Bantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Bantu jemaat-jemaat kita yang harus kita bantu. Di saat kekeringan Bapak Ibu, ekonomi yang sulit seperti hari-hari ini, banyak orang yang sedang mengalami kesusahan. Firman Tuhan justru berbicara kepada Ishak untuk menabur. Kita bersyukur Bapak Ibu. Gereja kita dari awal kita sudah menabur buat orang-orang di sekitar kita. Membantu jemaat-jemaat yang membutuhkannya. Membantu jemaat-jemaat yang terkena imbas dari COVID-19 ini Bapak Ibu. Kita juga bersama-sama dengan jemaat yang lain membagikan APD ke beberapa puskesmas rumah sakit di sekitar Sukabumi. Belajar untuk sekecil apapun kita menjadi berkat. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati, kalau Tuhan izinkan kita memiliki semuanya, bukan buat ditimbun Bapak Ibu. Tetapi engkau diberkati, engkau mesti menjadi saluran berkat, terutama bagi sesamamu. Yang keempat, kita lihat Bapak Ibu, Ishak memiliki ketekunan. Bila kita terapkan Bapak Ibu prinsip firman Tuhan tadi, yang kita lihat tadi, maka apa yang terjadi, pengalaman Ishak akan menjadi pelajaran buat kita juga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, fokus kita pada khotbah kali ini adalah ayat firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25. Bapak Ibu bisa buka Kejadian 26 ayat 25. Fokus Bapak Ibu, kalau buka gadget, buka handphone, isinya bukan IG, bukan Facebook, bukan WA, tetapi Alkitab. Amin. Lihat kiri kanan kita, buka Facebook, buka IG, buka WA, atau Alkitab. Mari Bapak Ibu yang sudah siap kita baca sama-sama. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan satu mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang dua kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur ketiga di situ. Jadi Bapak Ibu dalam kondisi kritis ini yang kita mau belajar dari prioritas Ishak adalah yang pertama mezbah. Yang kedua kemah. Dan yang ketiga adalah sumur. Bapak Ibu MNCC yang dikasih Tuhan saudaraku, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama berbicara mezbah. Sebelum saya cerita ke bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, dalam 2 bulan ini, kita selalu dikirim link tentang mezbah keluarga. Ada maksud Tuhan ketika engkau dirumahkan, ketika engkau bekerja dari rumah. Ada waktu-waktu yang biasanya dalam keadaan normal, engkau tidak bisa buat hal ini. Tetapi di dalam kondisi pandemi seperti ini, Tuhan izinkan kita pertama membuat mezbah. Artinya apa Bapak Ibu? Penting adalah hubungan atau relationship kita dengan Tuhan. Tuhan hadir di mana mezbah baginya didirikan. Kadang pada saat ini ada pendapat orang bilang, wah gimana nih dalam keadaan begini masa kita mesti tetap kumpul-kumpul mezbah aja. Masa keadaan gini kita mesti cari-cari Tuhan terus. Toko dong dipentingin, usaha dong dipentingin.
Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang bilang, kita bodoh banget kamu, ngawur kamu, nggak bijaksana kamu. Orang lain bilang dalam keadaan seperti gini, ekonomi dong nomor satu, urus dulu keadaan seperti ini. Bisnis sebagai prioritas, atau orang bilang uang dulu dong. Jangan gara-gara fokus tentang uang, tentang ekonomi, atau dalam hal ini dikatakan fokus kita kepada sumur, Tuhan dicuekin. Mezbah dicuekin. Saudaraku, dalam Keluaran 20-24 berkata begini. Keluaran 20 ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudaraku, mari dalam kondisimu seperti apapun hari ini, yang pertama, mezbah, hubungan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bilang kepada istri, suamimu, anak-anakmu, mari terus kita perbaiki mezbah keluarga kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Setelah mezbah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua adalah kemah. Kemah ini berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika hubunganmu dengan Tuhan, mezbahmu telah menjadi damai, maka hubungan kita dengan sesama pun seharusnya damai. Hubungan kita dengan keluarga pun seharusnya damai. Bapak Ibu, saya banyak dapat cerita. Ketika Bapak Ibu dirumahkan, ternyata angka pertengkaran lebih tinggi Bapak Ibu. Karena apa katanya? 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Jadi konflik akhirnya. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau memperbaiki mezbahmu, hubungan dengan Tuhanmu sudah baik. Logikanya Bapak Ibu, hubungan dengan sesama ibu juga harusnya baik. Dengan suami, dengan istri, dengan anak juga harusnya baik. Hubungan dengan anggota keluarga, suami istri, orang tua, anak, jangan diabaikan karena urusan sumur, karena urusan perekonomian. Hubungan keluarga jangan saling berebutan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, berkumpul di dalam keluarga kita, berbagi kasih. Jangan sampai kita bisa banyak berusaha untuk dekat dengan Tuhan, bikin mezbah terus dengan Tuhan, tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa berusaha untuk dekat dengan keluarga atau dekat dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita pelajari salib. Secara vertikal hubunganmu dengan Tuhan baik, secara horizontal hubunganmu dengan sesama baik. Saudaraku, sekali lagi dikatakan hubunganmu dengan sesama jangan diabaikan karena sumur. Jangan sampai tidak baik karena bisnis. Persaingan ketat terjadi sekarang Bapak Ibu. Usaha mulai demikian kuatnya pada saat-saat ini. Hubungan relationship kadang-kadang dikorbankan. Teman bisa makan teman. Bahkan manusia bisa menjadi saling predator satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu, hubungan dengan persahabatan kita juga yang terjadi kritis. Terjadi krisis satu dengan yang lain. Perbaiki. Jangan sampai kita sama-sama anak Tuhan. Kita bisa saling menjatuhkan, saling sikat, saling memangsa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita terapkan sikap respect atau sifat hormat, saling menghormati. Lebih dahulu dalam memberi hormat kepada sesama. Jauhkan rasa-rasa yang menimbulkan perpecahan, konflik. Pakai sopan santun, pakai budi pekerti. Terus kita gunakan kasih di antara sesama yang akhir zaman dikatakan semakin dingin. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berbagi. Kalau dalam kegiatan gereja kita di bulan ini adalah tentang kita bisa memberikan pengaruh. Apakah di dalam masa-masa sulit ini kita juga masih bisa menjadi pengaruh baik kepada sesama.
Matius 5 ayat 23 dan 24, Bapak Ibu bisa buka. Matius 5, 23 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang ketika kita punya sesuatu dengan orang lain, dikatakan tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah, pergi berdamai. Berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang sakit hati, berapa banyak orang yang tawar hati. Akhirnya karena karena orang lain, karena sesama orang Kristen, Tuhan yang ditinggalkan, Tuhan yang tidak digubris. Mari saudaraku, dikatakan ayat ini terakhir bilang apa? Setelah engkau pergi berdamai dengan saudaramu, dikatakan lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kembali ke dalam kasih kita kepada sesama. Persaudaraan yang rukun. Ingat Bapak Ibu satu lagu yang sering kita nyanyikan, sungguh alangkah baiknya bila kita saudara semua hidup rukun bersama. Dikatakan seperti minyak yang baik, pengurapan perkenanan Allah di atas kepala, meleleh ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir turun ke gunung-gunung Sion. Dikatakan sebab Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau rukun, ketika engkau bisa berdamai dengan sesamamu, firman Tuhan katakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Lalu kita masuk yang ketiga. Ini dia baru sumur. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Pertama mezbah, hubunganmu dengan Tuhan. Kedua adalah kemah, hubunganmu dengan orang-orang sesama di sekitarmu. Dan yang ketiga baru sumur. Jangan dibalik-balik ya Bapak Ibu, sumur ini memang penting, kebutuhan sehari-hari. Jangan mengejar kebutuhan hidup sampai mengorbankan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini di dalam kondisi pandemik seperti ini, apakah kita tetap mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain? Cari kerajaan Allah baru ditambahkan. Berapa banyak kita suka terbalik, pengennya tambah, tapi gak pernah mau cari kerajaan Allah. Di dalam Roma 14 Bapak Ibu ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan bukan soal minuman aja, tetapi soal kebenaran yaitu mezbah, damai sejahtera yaitu kemah, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Ishak tuai? Ketika dia membuat prioritas di dalam hidupnya, mezbah, kemah, dan sumur, apa yang dia tuai? Dikatakan Tuhan membalikkan keadaan Ishak dari yang semula direndahkan menjadi ditinggikan. Saya bacakan Bapak Ibu. Kejadian 26 sampai dengan 29. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, kenapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, ini kesaksiannya Bapak Ibu. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu.
dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi cerita Ishak? Kita mau Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara jemaat MNCC yang Tuhan taruh di Sukabumi, biarlah engkau terus menjadi terang. Dimanapun Tuhan meletakkan engkau, di situ Tuhan boleh memuliakan namanya melalui kehidupanmu. Orang bisa melihat kesaksian hidupmu, tutur katamu, kelakuan hidupmu. Tuhan bisa melihat keadaan hidupmu sehari-hari. Dan melalui kehidupanmu, orang diberkati. Amin Bapak Ibu. Mau kita menjadi seperti itu? Bukan jadi sebaliknya Bapak Ibu. Bukan sebaliknya malah kita jadi omongan orang. Kita jadi trading topik yang kurang baik dan tidak memuliakan nama Tuhan tentunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan di dalam akhir khotbah saya yang percaya bahwa firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Filipi 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih. Ibrani 12 ayat 1 Bapak Ibu dan 2 berbicara, karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, kita masih tinggal di dunia ini sehingga banyak hal yang bisa menyerang pikiran kita dengan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang buruk. Bagaimana kita bisa mengalahkan semuanya itu Bapak Ibu? Kuncinya adalah Bapak Ibu, menawan segala pikiran itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu perhatikan, menawan segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran itu perlu kita interogasi Bapak Ibu supaya tidak ada hal yang berbahaya masuk ke dalamnya. Seperti kalau kita mau masuk ke satu negara Bapak Ibu, ketika saya pernah satu kali mau masuk ke satu negara itu ketat sekali Bapak Ibu. Sampai diperiksa, pasti paspor dan surat-surat yang lainnya imigrasi diperiksa. Lalu bawaan kita semuanya diperiksa. Apakah yang kita bawa, apakah yang kita ada dalam baggage kita itu bisa membahayakan negara itu nantinya. Pasti kita akan diperiksa, penjagaan yang sangat ketat supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke dalam negara tersebut. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita menjaga pikiran kita dengan ketat. Sebab iblis seringkali membombardir kita. Pikiran kita yang dibuat menjadi lemah sehingga kita menjadi cemas dan kita menjadi galau. Kita semuanya mengalami hal yang berat Bapak Ibu, kita semuanya mengalami badai yang sama. Mungkin kita tidak di dalam kapal yang sama Bapak Ibu. Mungkin kapal perhidupan pergumulanmu besar. Mungkin ada kapal kehidupan yang kecil. Mungkin ada kapal pergumulan yang lebih besar lagi. Memang kita tidak dalam satu kapal. Tetapi kita bersama-sama di dalam satu badai yang besar. Firman Tuhan berbicara buat kita Bapak Ibu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah Bapak Ibu dan jaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu ada satu ilustrasi. Banyak waktu-waktu ini kita suka stres untuk memikirkan keadaan di depan kita. Mari Bapak Ibu firman Tuhan berbicara jangan kita khawatir. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri.
Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pernah naik mobil di dalam keadaan kabut yang besar. Kabut yang begitu pekat, begitu tebal. Dan jarak pandang kita nggak lebih dari 10 meter Bapak Ibu. Tapi lampu mobil kita hanya bisa menyorot sampai sebatas lampu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kita bisa mencapai tujuan. Maju, lampu itu menyertai. Maju, lampu itu menyertai. Maju, lampu itu menyertai. Kita belum melihat sesuatu yang baik di depan. Tapi percaya kata Tuhan, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Ingat Bapak Ibu cerita saya bahwa kita disertai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari Bapak Ibu, di akhir firman Tuhan pada saat pagi hari ini di tanggal 17 Mei, Bapak Ibu dengan keadaan kita semuanya, mari kita mau sama-sama berdoa. Mari satukan hati kita Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pegang istri atau suamimu, anak-anakmu, kita sama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami berseru kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kejemaatan kami di kota Sukabumi ini. Baik dari Bapak Ibu jemaat saudara yang ada. Dari balita Tuhan, dari yang terkecil sampai dengan yang senior. Kami percaya pemeliharaanmu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami saling melengkapi, saling menolong Tuhan. Saling mendukung di dalam pekerjaan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami. Baik sahabat di dalam Engkau ataupun sahabat-sahabat bisnis kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami memberkati sesama kami Tuhan. Dimanapun mereka berada dalam kondisi seperti apapun, Tuhan tolong kami untuk menjadi sesuatu yang baik dalam waktu yang Tuhan tentukan buat kami. Kami berdoa Tuhan buat keadaan dunia dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lalukan semuanya. Tuhan proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, buat wakilnya Tuhan, buat jajaran menteri, gubernur, sampai dengan Bapak Wali Kota, Bapak RW, RT di sekitar kami Tuhan. Biar di mana mereka mengambil keputusan, ada campur tangan Tuhan, ada takut akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat seberapa banyak jemaat-Mu yang Tuhan kumpulkan di dalam satu wadah jemaat MNCC. Dari tim pengembalaan Tuhan, dari leaders buat small group Tuhan, dan buat seluruh jemaat-Mu MNCC. Teruslah biar kami boleh menjadi murid yang tetap membawa terang. Biar hati Tuhan terus membentuk kami. Berubahlah saudaraku dengan pembaharuan budimu. Biarlah hidupmu berbahagia. Menjadi dampak di dalam kecerdasan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dengan keberhasilan Tuhan akan membuat engkau menjadi sukacita bagi Tuhan dan bagi sesamamu. Saudaraku, Tuhan tetap memberkati engkau di masa sulit ini. Ketika engkau harus terus berusaha dalam keadaan ini, Tuhan buat menjadi berhasil dan berbuah lebat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu pada acara online service yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah menjadi terang Tuhan. Amin.